Apakah dia merupakan cinta sejatimu? Bagi banyak orang, menemukan cinta sejati seringkali merupakan sebuah tujuan hidup. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari pasangan yang tepat. Nggak masalah jika kamu masih muda dan kamu ingin jatuh cinta, maka nikmatilah momen-momen tersebut. Toh misalnya kamu juga ingin menikah ketika kamu lebih tua. Namun ingat, menikah merupakan sebuah komitmen yang sangat besar, apalagi memutuskan untuk punya anak. Sayangnya, cinta saja seringkali tidak cukup untuk membuat seorang bertahan saat menghadapi tantangan kehidupan. Jadi mungkin saja daripada kita sibuk bertanya, dia itu cinta sejati saya bukan ya? Bagaimana bila kamu bertanya, apakah saya menerima pasangan saya apa adanya, termasuk juga kekurangannya? Apakah saya berkomitmen untuk merawat dan mendukung dia untuk mencapai apa yang penting bagi dia? Begitu juga sebaliknya, apakah dia menerima saya apa adanya? Apakah dia berkomitmen untuk mendukung saya? Ketika kamu mendapatkan jawaban iya dari semua pertanyaan itu, mungkin inilah cara yang lebih baik dalam menemukan cinta sejati. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau pertanyaan apakah pasangan kita merupakan cinta sejati merupakan persepsi yang salah. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk George Blair Weiss yang berjudul Is Your Partner the One? Wrong Question dan diolah dari berbagai sumber. Ternyata untuk menghindari kegagalan hubungan romansa jangka panjang itu sama seperti kita sedang mencegah penyakit yang serius. Mungkin masalah terbesarnya adalah cara kita melihat sebuah hubungan percintaan, khususnya dalam hal menemukan sosok pasangan yang tepat. Tentunya, sebuah hubungan gagal karena ketidakmampuan kedua orang tersebut dalam mengatasi ketidakcocokan dalam hubungan. Menariknya, banyak ketidakcocokan dimulai jauh sebelum pasangan itu berkomitmen, jauh sebelum mereka menikah dan punya anak. Sebagai contoh, salah satu prediksi terbesar perceraian adalah berapa lama pasangan itu pacaran sebelum akhirnya menikah. Di sebuah studi di Amerika Serikat pada tahun 2015, pada 3.100 responden, mereka menemukan jika pasangan itu menunggu 1 hingga 2 tahun untuk pacaran sebelum menikah, maka kemungkinan perceraian akan menurun hingga 21%, dibandingkan jika mereka memutuskan untuk menikah kurang dari 12 bulan. Tapi jika kamu menunggu hingga 3,5 tahun baru kemudian menikah, maka kemungkinan untuk bercerai itu menurun hingga 48%. Ketika bicara soal hubungan romansa, kita seringkali bersifat pasif, menunggu datangnya cinta sejati datang mendekat. Bagaimana bila kita secara sadar pelan-pelan mengevaluasi apakah orang ini cocok nggak sih buat kita? Menariknya, dalam bawah sadar, kita seringkali tidak ingin melihat keputusan pacaran atau menikah sebagai sebuah keputusan yang tegas. Kita ingin semuanya mengalir begitu saja. Mungkin alasannya karena kita tidak ingin bertanggung jawab apabila hubungan itu gagal. Jadi jika gagal, ya memang semesta tidak mendukung. Jadi mungkin pertanyaan apakah dia adalah cinta sejati saya adalah pertanyaan yang salah. Karena kita harus pahami, ketika orang tua bercerai, efeknya bukan hanya pada kedua orang itu, tapi juga pada anak mereka apabila ada. Sebuah riset terhadap 1.400 orang menemukan efek jangka panjang dari perceraian orang tua saat anaknya masih kecil ternyata menghantui mereka hingga berusia 32 tahun. Selain itu, anak yang orang tuanya bercerai cenderung 2 kali lebih mungkin untuk bercerai juga atau jadi pengangguran. Mereka lebih cenderung untuk merokok rutin atau minum minuman beralkohol secara berlebihan. Itulah kenapa memiliki seorang anak merupakan sesuatu yang harus dipikirkan sangat matang dan punya komitmen yang jauh lebih tinggi daripada hanya menikah saja. Apa yang membuat sebuah hubungan terasa bahagia? Mungkin ada 4 faktor: rasa cinta, kesetiaan, kesamaan nilai yang dianut, dan keuangan. Jadi, definisi kita soal cinta perlu diperbaiki. Cinta sejati merupakan sebuah perasaan ketika kita 100% diterima oleh pasangan kita yang berkomitmen untuk bertumbuh, baik untuk perkembangan pribadimu maupun untuk dirinya sendiri.
Artinya, pasangan kita punya tanggung jawab untuk merawat dan membantu kita untuk bertumbuh. Mereka perlu punya empati untuk tertarik atas diri kita dan apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Tapi di sisi lain, kita pribadi juga bertanggung jawab untuk bertumbuh secara pribadi. Kita tidak bisa bergantung pada pasangan kita untuk memenuhi sebuah kebutuhan kita. Gak heran di era sekarang, usia seorang untuk menikah semakin tua. Saat usia kita lebih matang, kita tahu apa nilai dan prinsip yang kita anut. Alhasil, tingkat perceraian juga menurun. Nah, apa alasan seseorang untuk menikah? Jika hanya cinta semata, maka hal ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena ketika mereka menikah hanya karena cinta, mereka berpikir kalau cinta bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit, seperti konflik atau stres dalam hidup. Sayangnya, perasaan cinta yang romantis tidak berjalan dengan baik ketika bertemu dengan stres dan konflik. Kadang mungkin alasan yang lebih kuat adalah komitmen. Sebuah komitmen yang berupaya untuk membuat hubungan itu tetap berjalan, tidak peduli apapun yang terjadi, dan bekerja sama dalam sebuah tim. Walaupun hal ini tidak terdengar romantis, tapi komitmenlah yang membantu pasangan ini melewati masa-masa sulit dalam hidup dan bertahan. Jadi, apa tandanya sebuah hubungan yang sehat? Mungkin perlu dipahami, sebuah hubungan yang sehat tidak selalu sama bagi setiap orang. Karena tentunya setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kebutuhanmu soal komunikasi, kasih sayang, batasan, nilai-nilai yang dianut, dan sebagainya mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, sebuah hubungan yang oke ketika kamu berusia 20-an, mungkin saja bukan sesuatu yang kamu inginkan ketika usiamu 30-an. Jadi secara sederhana, mungkin sebuah hubungan yang sehat bicara soal adaptasi. Hubungan itu bisa beradaptasi pada keadaan dan fakta kalau kita selalu berubah dan menjalani fase hidup yang berbeda. Ada beberapa tanda lain apabila kamu berada dalam sebuah hubungan yang sehat atau tidak. Pertama, komunikasi yang terbuka. Pasangan yang sehat biasanya punya komunikasi yang terbuka tentang hal apapun yang muncul dalam hidup. Entah dari hal sederhana yang terjadi setiap hari, hingga masalah yang lebih serius soal gejala penyakit mental, stres, atau bahkan masalah keuangan. Walaupun mungkin saja kalian berbeda pendapat, tapi kalian berusaha mendengarkan tanpa menghakimi. Perlu dipahami, sebuah hubungan yang sehat bukan artinya hubungan yang tanpa konflik. Konflik adalah hal alami yang ada dalam sebuah hubungan. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengelola konflik tersebut. Jika kita bisa secara sopan, jujur, dan saling menghargai ketika bicara soal konflik, maka kita sudah berada di jalur yang benar. Kedua, individuality. Sebuah hubungan yang sehat mungkin bisa digambarkan sebagai hubungan yang interdependent. Artinya, kalian berdua bergantung satu sama lain untuk saling mendukung, tapi di sisi lain, kamu masih menjaga identitasmu pribadi sebagai individu yang unik. Dengan kata lain, kamu mungkin saja ada kalanya butuh persetujuan dan cinta pasanganmu, tapi kepercayaan dirimu tidak bergantung kepadanya. Walaupun kamu ada ketika dibutuhkan, tapi bukan artinya dia bergantung pada kamu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kamu dan dia masih punya teman dan koneksi sosial di luar dari hubungan kalian berdua. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.